Oke, selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali di mata pelajaran hari ini. Tentunya di mata pelajaran desain grafis percetakan, yang dimana kita di sini belajar mengenai keseluruhan tentang dunia desain grafis untuk semester ini. Dan sebelum kita mulai, seperti biasa, pertama saya akan cek dulu untuk yang sudah bergabung di kelas ini. Buat Immanuel, ada Yuda, ada Bunga yang belum mengaktifkan kamera, silakan mengaktifkan kamera.
Raihan juga di sini. Daniel juga, silakan aktifkan kamera kalian karena ini dalam posisi recording. Jadi recording yang lalu ternyata sempat recording tapi tidak secara keseluruhan karena datanya data perangkatnya tinggal sedikit, makanya dia terpotong. Tapi ini sudah atur, mudah-mudahan dia terekam secara full supaya kalian bisa nonton dan melihat kembali secara langsung nantinya ke depan. Tapi jangan terlalu berharap di rekaman karena kesalahan atau kegagalan itu bisa terjadi. Makanya perlu untuk bisa ada secara langsung seperti ini. Kalaupun itu ada rekamannya, itu nanti akan membantu kalian ketika mungkin ada hal-hal yang kalian lupa atau mungkin ada kehalangan ketika tidak ikut Zoom meeting saat ini. Nah, itu akan membantu kalian. Jadi dilakukan seperti itu supaya materi ini bisa tersampaikan. Karena ini materi-materi produktif, materi-materi yang sangat berkaitan dengan pembelajaran kalian ke depan atau mungkin PKL ke depan yang nantinya akan berhadapan dengan industri secara langsung, yang pastinya akan berhadapan juga dengan yang namanya seperti ini. Nah, tapi sebelum itu sambil menunggu juga kita akan ngasih tetap dengan aplikasi yang digunakan. Di sini saya masih menggunakan aplikasi Bitmap, yaitu aplikasi Photoshop yang digunakan untuk digital imaging. Nah, digital imaging adalah di mana kita kolaborasi atau pengaturan untuk gambar itu jadi lebih bagus di situ. Oke, saya mesti hati-hati karena kalau terlalu banyak aktivitas di komputer bisa jadi not responding. Oke, ini tampilan tentunya, tampilan awal yang kita sudah jumpai di sebelum-sebelumnya, mungkin sudah dijelaskan juga sebelumnya seperti apa itu. Tentunya ini Sir harus pindah dulu. Di Sir itu menghalangi. Enak lama. Oke, nah jadi kita kembali ke menu pertama, yang pastinya kita harus membuat lembar kerja baru, karena ini hal yang paling penting. Karena kalau tidak ada lembar kerja baru, tidak akan berlaku semuanya. Mau bikin apa di situ? Tentunya mesti bikin dulu. Dengan kita bisa menekan Ctrl N di keyboard kita. Ini sudah search and atur lagi di sini, karena yang sudah dijelaskan. Nanti yang jelasnya seperti yang kayak ini, pengaturan color mode, ini mesti diperhatikan, tapi karena ini kita cuma sekedar latihan saja untuk penggunaan tools yang belum diselesaikan, maka ambil posisi default saja. Kalaupun ada yang di rumah memiliki komputer yang sudah ada Photoshop-nya, silakan. Nah, ini settingan baliho ya, baliho yang kebanyakan terjadi. Atau ada seminar-seminar dan sebagainya. Oke, di sini kita sudah melewati beberapa tahap dalam tentunya. Nah, tentunya di sini kita masih ada lagi beberapa tools yang mungkin jadi PR kita ke depan, yang masih belum kita tahu bersama. Di sini ada beberapa tools, ada Magic Wand Tool yang sudah dijelaskan sebelumnya. Tentunya Magic Wand Tool ini berbeda dengan Magic Wand Tool yang ada di Adobe Illustrator. Nah, di sini ada beberapa tools juga di sini, terlebih khusus yang ini. Magneto, Magnetic Lasso Tool, di mana kita harus menyeleksi seseorang dengan menggunakan hal itu. Oke, saya akan ambil satu contoh di sini. Kita akan coba menyeleksi seseorang, di sini misalnya siapa ya? Saya akan ambil gambar, misalnya, oke, Sir sendiri saja di sini. Anggaplah pakai Sir Pramuka. Nah, proses penginputan atau pemasukan
objek atau gambar yang sudah ada, itu dengan kita bisa klik, tahan, atau istilahnya klik, drag and drop. Tapi usahakan jangan limpahkan atau taruh di lembar kerja kita. Nanti akan jadi seperti ini tampilannya. Nah, jadi seperti ini ada kemungkinan kita susah untuk atur. Atau bisa jadi drag drop ke bagian sebelahnya. Karena biasanya kalau langsung seperti ini dia ada yang kebanyakan file itu dia terkunci. Dia tidak bisa ubah di situ. Nah, ini yang saya ambil gambar yang kita akan seleksi di sini. Cuma di sini permasalahannya adalah warna rambut termiliki dengan warna background yang dipakai di sini. Ini memiliki warna yang sama. Tentunya kalau kita pakai Magic Wand Tool di sini, nah ini seleksi secara cepat. Di mana kita seleksi, dia akan menyeleksi warna yang sama dengan warna itu. Makanya di sini serpe rambut Aiko. Ada sebagian dari warna hitam diambil di situ. Makanya kalau hapus, tidak bisa. Karena apa? Karena tadi kita limpahkan atau menaruh objek secara langsung di lembar kerja kita. Sebenarnya yang kita lakukan di sini kita harus meletakkan di bagian atas sini, bagian sini. Jadi meletakkan bagian atas ini supaya tidak terjadi seperti itu. Tidak jadi seperti yang tadi. Jadi pertama kita taruh dulu, kita buka dulu objeknya. Nah, nanti kita drag drop ke, jangan ke sini, jangan ke bagian sini, ke bagian atasnya. Oke. Nah, nanti dia akan membuat di sini satu file baru lagi. Jadi sini sudah ada dua. Ini lembar kerja kita. Ini file foto yang mungkin kita akan edit di situ. Oke, kita seleksi. Nah, ini tidak bisa diseleksi, kita harus Ctrl A. Ctrl A ini adalah selection all. Jadi dia menyeleksi keseluruhan dari objek yang ada di file itu. Itu Ctrl A. Jadi di keyboard itu shortcut-nya adalah Ctrl A. Nah, nanti dia akan ada semacam tanda atau simbol kayak gini. Ada panah dengan gunting. Ini menunjukkan bahwa dia akan cut gambar itu dan kita akan limpahkan kemana. Nah, jadi kita letakkan, kita buka dulu. Nah, dan kita lepas di sini. Ini klik tahan. Nah, ini terlalu besar. Karena ini foto ini besar sekali. Karena ini foto ini diambil oleh kamera yang memiliki size yang sangat besar, maka jadinya seperti ini. Nah, kalaupun jadi seperti ini, bagaimana mau cari cara untuk mengecilkan gambar yang kita sudah limpahkan ke proyek kita? Yaitu kita bisa klik di bagian sini, transform. Kita bisa transform saja di sini, atau bisa kita klik objeknya di layer yang kita ada, yang miliki di sini, di layer yang kita punya di sini, dan kita Ctrl T. Ctrl T itu adalah mengaktifkan tools namanya tools transform, atau dia bisa mengecilkan, membesarkan objek yang ada. Geser ke kecil, tapi tetap seperti biasa yang saya katakan juga di Adobe Illustrator, untuk tampilan kita atau gambar kita secara presisi, jadi untuk ukuran X dan Y-nya jadi seimbang atau tetap, jangan lupa untuk kita menekan Shift di keyboard, menahan Shift di keyboard, supaya dia ketika kita memperbesar, memperkecil gambar, dia akan presisi. Presisi maksudnya di sini adalah dia seimbang antara sumbu X dan sumbu Y-nya. Sumbu Y-nya itu kan vertikal. Ya, secara vertikal. Sumbu X-nya itu adalah secara horizontal. Makanya ini disebut namanya 2 dimensi. Kalau 3 dimensi, so 3 memiliki 3 sumbu. Makanya seperti itu.
Jadi kita memperbesar, memperkecil seperti ini. Kalau kita tidak menekan tombol shift, dia akan seperti ini. Bisa jadi orang tersebut jadi lebih gede atau jadi kurus seperti ini. Nantinya hasilnya tidak akan bagus nantinya. Nah, ini kan akan tidak presisi, tidak sesuai dengan gambar yang sebenarnya atau wujud yang sebenarnya di sini. Nah, ini kita sudah tidak dapat di situ secara proporsionalnya. Makanya jangan sampai kita tidak menekan shift di keyboard untuk pengaturan secara ukuran seperti itu. Oke, kita kembali karena ini kita lihat di history di sini. Di sini ada history. Sebenarnya Sir bisa kecilkan, besarkan. Coba di sini nggak jadi. Tuh, mungkin Sir harus kasih sini. Sir. Oke, ternyata fitur itu tidak berlaku di sini. Tidak terbuka. Oke, Sir, kembali lagi ke aplikasinya. Nah, jadi di sini ada history. Mudah-mudahan bisa kelihatan history. Jadi kemarin juga Sir sempat katakan bahwa di Adobe Photoshop ini kita tidak bisa Ctrl Z untuk undo untuk ke project kita sebelumnya. Dia hanya bisa satu kali undo di situ. Makanya di sini ada history. Kita kembalikan posisi seperti semula. Kita atur, kita hapus. Sampai di mana proses kita. Kita atur dulu sini, apply dulu. Kita atur. Mungkin sampai di sini. Kita hapus. Kita tarik dan hapus. Oke. Nah, dia akan kembali ke posisi di mana proses pengerjaan kita berjalan waktu itu. Oke, makanya kita kecilkan lagi. Tapan shift. Nah, setelah itu kita limpahkan ke sini. Oke. Nah, di sini kita akan seleksi yang saya bilang tadi. Kita akan potong orang tersebut dengan menggunakan ada dua tipe. Ini Magic Wand Tool. Tapi kalau menggunakan Magic Wand Tool, dia akan menyeleksi sampai serpe rambut di situ. Jadi di sini serpe rambut terikut terseleksi. Jadi ketika saya potong nantinya ke depan, misalnya saya balik lagi, Ctrl D itu adalah deselect ya. Deselect atau bisa dikatakan mematikan selection yang ada. Supaya kalaupun ada kesalahan, kita tinggal deselect saja. Atau Ctrl D di keyboard. Nah, kita pakai yang ini. Magic Lasso Tool. Di sini Magic Lasso Tool itu ada berapa pilihan. Ada yang lasso seperti biasa. Ada yang poligonal. Ada yang magnetik. Nah, kalau magnetik ini, dia akan mengikuti. Oke, di sini saya contoh. Nah, ini didekatkan seperti ini. Jadi itu diletakkan di mana yang kita akan potong. Nah, ini sudah taruh sini. Nah, baru tinggal tarik saja mouse-nya di sini. Kita tinggal tarik. Baru kita klik di mana yang kita ingin memberhentikan magnetik itu. Nah, supaya lebih rapi lagi ketika kalian ingin memotong objek yang kalian akan potong. Oke, taruhlah seperti ini. Nah, hanya bagian ini yang terseleksi. Ketika Shift Delete atau Backspace, maka gambar itu sebenarnya sudah terpotong di sini. Nah, jadi bagian ini sudah tidak ada lagi background hitam, karena background hitam itu adalah bagian dari gambar ini. Kurang yang lain kalian bisa atur di sini. Pakai lagi yang kayak tadi. Kita atur di sini. Perbesar supaya kelihatan. Nah, kita ambil di sini sampelnya. Ini kalau pakai yang Magic. Kalau Magic itu dia akan mengikuti warna yang berbeda antara hitam dan putih. Jadi di sini kan ada dua warna berbeda antara batas putih dan batas hitam. Oke. Ini dilakukan, baru dihapus. Oke, sudah terpotong di sini. Jadi gambar ini bukan berarti menyatu dengan gambar yang besar ini dengan warna putih ini sebagai background yang ada. Jadi kalau saya rubah ini background, misalnya saya ganti dengan warna yang lain.
Misalnya Sir ganti dengan warna merah misalnya. Oke, nah jadi seperti ini. Ini yang terpotong tadi. Jadi gambar kita sudah terpotong sedemikian rupa. Nah ini diteruskan saja sampai kalian menyeleksi semuanya. Sampai gambar tersebut terpotong di situ. Ini proses yang namanya cropping atau pemotongan. Biasanya kalau kalian membuat sesuatu, misalnya baliho ulang tahun, atau ada acara tertentu yang ada pembicaranya, ada ketua panitianya, yang perlu untuk kalian seleksi di situ, untuk kalian potong, supaya hanya orang itu saja yang terseleksi, tidak secara keseluruhan gambar yang kalian ambil secara utuh. Misalnya background ini kalian tidak mau untuk taruh di situ, cuma bagian ini, maka dibutuhkan seperti ini. Nah, ini dilakukan terus, ini butuh waktu proses sih sebenarnya. Tapi kalau ingin selesaikan ini, akan memakan waktu di sini saja kita. Yang penting, secara garis besar, secara gambaran, kita sudah bisa tahu cara pemotongannya seperti apa. Sebenarnya di dalam Adobe Photoshop seperti ini, banyak cara sih sebenarnya. Banyak cara untuk kita bisa melakukan masking di sini. Atau pemotongan. Ada melakukan kita harus pakai masking di sini, add layer mask. Ada juga yang menggunakan seperti tadi. Ada banyak cara sebenarnya. Tapi pada umumnya, proses seleksi itu menggunakan magnet lasso tool. Ini sama halnya dengan kita menggunakan Adobe Illustrator, tapi menggunakan pen tool sini. Nah, ini juga pen tool di sini ada. Pen tool di sini ada, tapi di pen tool mungkin bisa juga seperti itu. Kita lakukan di sini. Misalnya kita seleksi di bagian sini. Ini Sir menggunakan tool yang berbeda. Kalau tadi Sir menggunakan Magic Wand Tool. Cuma Magic Wand Tool mesti hati-hati. Karena kalau kita kesalahan sorong atau salah geser, maka secara otomatis magnet itu akan tergeser, gitu. Itu harus hati-hati. Nah, kalau Sir pakai pen tool, dia akan membuat pad di sini. Oke, diperbesar. Nah, ini Sir gunakan shortcut H di keyboard, hand, supaya kita bisa geser-geser di sini. Karena kalau kita tidak geser seperti ini, atau misalnya kita lakukan pembesaran seperti ini, akan kesulitan kita mengerjakan. Oke, kita teruskan. Nah, kita atur di sini. Kalau dia ada lengkungan-lengkungan, kita lihat baik-baik. Memang namanya editing itu tidak mudah yang kalian pikirkan. Dia butuh banyak waktu untuk kita bisa, apalagi pemotongan-pemotongan seperti ini. Nah, proses kerja pen tool ini hampir mirip dengan pen tool yang ada di bukan mirip, sama dengan pen tool yang ada di Adobe Illustrator. Kalau kalian klik tab, maka angkornya di situ akan membuat handle supaya bisa melengkung. Nah, ini juga kita bisa rapikan. Nah, kalau sudah, pen tool di sini tidak langsung terseleksi, makanya kita perlu klik kanan di pen tool itu, dan kita buat pen tool ini dalam bentuk apa? Apakah kita akan buat dalam bentuk make selection atau fill dan seterusnya. Nah, karena di sini kita akan buat dalam bentuk seleksi, maka kita klik dulu yang make selection supaya pen tool tadi yang kita garis-garis tadi akan menjadi selection. Oke, Sir, oke. Oke, ini sudah jadi selection. Tinggal Sir hapus saja di situ. Oh, sorry. Hapusnya di bagian gambar. Nah, seperti ini. Oke, kita kembali posisi besar. Sudah terseleksi. Jadi ada dua cara. Jadi bukan cuma cara yang tadi bisa untuk melakukan pemotongan, tapi bisa juga untuk melakukan dengan cara yang lain. Tergantung kebutuhan kalian, tergantung senyaman kalian seperti apa. Ingin kalian memotong objek yang ada. Nah, ini Sir tidak lakukan semuanya, karena di bagian rambut ini kesulitan kita akan potong. Karena warna rambut dan warna background itu hampir mirip di situ. Oke, itu cara pengerjaan dari Magic
One Tool, Lasso Tool, Magic One Tool, dan Pen Tool. Pen Tool juga kita bisa gunakan yang lain, misalnya. Contohnya. Atau di sini misalnya, gunakan tools yang lain lagi di sini. Tapi ini bukan proses pemotongan. Misalnya kalian ingin retouching. Nah, ini biasanya kalau di dunia fotografi, misalnya ada jerawat atau ada jerawat di bagian sini yang mengganggu. Kita bisa hapus ini. Kita bisa hilangkan supaya kelihatan lebih mulus. Apalagi kalaupun kalian sudah ke depan mungkin PKL di studio, proses retouching ini juga penting. Makanya menggunakan aplikasi ini. Tidak bisa dilakukan dengan aplikasi yang namanya Adobe Illustrator. Itu beda lagi. Adobe Illustrator itu caranya berbeda penggunaan aplikasi itu. Oke, di sini ada namanya tools untuk retouching. Nah, di sini dengan menggunakan hal di sini, ini mudah-mudahan kelihatan. Karena fitur untuk memperbesar itu tidak jadi di sini. Jadi menggunakan Patch Tool. Nah, jadi misalnya di sini, ini jerawat. Ini bukan jerawat sih. Mungkin tanda lahir kah atau mungkin apa ya? Farah kalau orangnya bilang. Nah, ini bisa dihilangkan. Kita putar di sini, kita seleksi. Nah, nanti patch ini nanti kita geser saja di mana kita akan ambil kopiannya. Tidak mungkin di bagian sini, ini kan jadi hitam. Jadi kita geser di bagian kulit yang sama. Nah, secara otomatis bagian tadi di sini yang mungkin ada kotoran di sini itu hilang. Nah, ini proses retouching yang kita bisa lakukan. Ini memang butuh proses. Rupa bagian ini. Ini ada bagian hitam-hitam di sini. Ini kita bisa atur. Kita pakai tools yang tadi. Kita geser-geser. Hilang. Ini juga seperti ini. Nah, sampai serapi mungkin. Ini ada jerawat. Dihilangkan jerawat ini. Oke, seperti itu. Jadi lebih mulus. Jadi muka kalian itu mungkin kalau kalian ingin suka makeover diri sendiri, mungkin aduh terlalu banyak jerawat kita atau gimana, bisa pakai seperti ini. Ini proses retouching. Ini kita bisa lakukan dengan cara seperti itu. Selain cara yang tadi, ada cara lain juga untuk proses yang kayak tadi. Namanya ada Clone Stem Tool di bagian bawahnya di sini. Ini di bagian bawah di sini ada Clone Stem Tool. Ada yang semangat tuh, Kang. Semua tidur. Oke, Yuda bisa ikut ini. Kalau tampilan besar sini, Yuda semua tasono nih. Tasono deh. Oke, tetap diperhatikan. Jadi di bawah patch tool tadi, atau bisa ketekan Ctrl J di keyboard sebagai shortcut, ada namanya Clone Stem Tool. Cara kerjanya sama. Clone Stem Tool ini semacam stem, cap untuk duplikasi. Clone kan itu duplikasi. Stem ini adalah sebagai cap. Jadi cap ini semacam ketika kalian cap di satu tempat, dia akan melimpahkan atau mengikuti dengan apa yang kita cap saat itu. Oke, mungkin agak bingung apa yang Sir maksud. Mungkin Sir kasih tunjuk langsung di sini. Oke, Sir pakai gunakan dulu Clone Stem Tool. Misalnya Sir ambil di bagian sini. Oke, tapi harus tekan Alt di sini. Ini kalau tidak tekan Alt, dia akan begini. Jadi harus tekan Alt, lalu diklik di sini. Alt dan diklik. Makanya dia akan jadi seperti ini. Nah, Alt dan klik. Jadi dia suruh Alt dan klik untuk mengcopy bagian yang kita ingin ambil di sini. Misalnya contoh, kalian ingin bikin Sir jadi mata banyak. Sampai mata ada banyak.
Misalnya, Sir ambil di sini, Sir memperbesar dulu. Nah, memperbesar itu bisa di sini atau bisa di keyboard, ada tombol yang buka kurung kurawal untuk memperbesar area yang kalian ingin butuhkan. Nah, setelah selesai seperti ini, Sir tekan Alt di sini, klik. Nah, Sir sudah mengcopy dengan menggunakan yang tadi. Misalnya Sir taruh mata di sini bisa, atau ulang lagi, Sir kasih lagi yang tadi stem, misalnya Sir ambil mata yang sebelah, tekan Alt dulu, dan di copy. Nah, kalau kalian ingin mau bikin mbak aneh-aneh, silakan. Ini fungsinya. Langsung jadi alien, Sir. Ke sini. Jadi seperti itu. Jadi fungsi dari clone stem tool di sini, dia menduplikasi atau mengcopy apa yang kita cap. Misalnya, Sir P-mulut taruh di atas, saya bisa. Sir copy dulu, dan Alt. Oke, memperbesar DP jangkauan. Nah, baru Sir taruh di bagian atas. Oke, paslah sudah alien di sini. Nah, ini fungsinya. Ini fungsi dari stem di sini. Tapi stem di sini bukan cuma buat seperti ini. Dia juga bisa buat yang tadi, yang bisa hilangkan jerawat, itu bisa juga seperti itu. Anggaplah sertek foto juga jadi sampel di sini. Atau kalau kalian punya ada foto sendiri, cuma jangan buat yang aneh-aneh untuk teman-teman. Misalnya Nusa tahu seperti ini, editing begini, habis itu bikin aneh-aneh teman-teman. Tuh, so edit segala macam. Nah, ini keunggulannya. Nah, misalnya rupa di sini ada kotoran hitam di sini. Saya akan menggunakan seperti tadi lagi, menggunakan yang ini, clone stem tool. Jadi ini yang tadi yang di atas, yang tadi kita gunakan yang hilangkan jerawat. Kalau yang ini yang satunya lagi, clone stem tool, atau bisa tekan S di keyboard. Oke, pertama kita ambil dulu sampelnya. Kita ambil sampel, memperkecil dulu jangkauan yang ada. Kita ambil sampel dulu. Misalnya kita akan ambil sampel di bagian warna sini. Kita tekan Alt, ambil sampelnya dulu, baru kita tutup bagian yang mungkin mengganggu atau daerah-daerah yang kotor di situ. Tapi diperhatikan, karena ini di sini ada cahaya, yang pantulan cahaya yang kena pasar kulit, jangan melimpahkan di bagian sini atau di bagian yang lain, karena tidak akan sesuai lagi di situ secara kerapian warnanya di situ. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini sedikit pengenalan tentang penggunaan tools-tools yang tadi. Bisa bermanfaat ke kalian ke depan, karena pertemuan Zoom tinggal berapa menit juga di sini. Mungkin bisa dicoba-coba di rumah. Kalau belum ada aplikasinya, silakan di-download, atau boleh sampaikan ke Sir nanti, atau bisa jadi akan kasih ke Google Drive, supaya pengirimannya lewat udara gitu. Kalau kalian ingin ambil aplikasinya, atau bisa download langsung. Tapi kebanyakan aplikasi Photoshop pada umumnya itu sebenarnya berbayar. Cuma biasanya Sir yang ambil ini aplikasi-aplikasi yang bukan berbayar. Cari crack-nya, matikan aktivasinya, sehingga bisa pakai full. Oke, cukup sekian mungkin untuk pengenalan tentang cropping, dan mungkin penggunaan tools-tools yang tadi untuk retouching. Tools yang di bawah tadi itu adalah tools untuk retouching biasanya. Untuk merapikan foto, membersihkan jerawat-jerawat, atau hal-hal yang lain yang mungkin yang tidak dibutuhkan oleh foto kalian nantinya. Atau mungkin ketika kalian ingin seperti itu, bisa menggunakan seperti ini. Jadi namanya Photoshop itu adalah aplikasi digital imaging. Digital imaging ya kayak begini. Kalian bisa otak-atik, bikin mata jadi banyak, bikin mulut ada di atas, itu terserah kalian. Atau mungkin di sini mau saya hilang dulu serpe mulut di bawah, itu tidak masalah. Tinggal geser-geser saja di sini. Jadi seperti itu. Atau ditarik. Nah, jadi seperti ini, hilang mulutnya.
Oke, itu saja yang mungkin disampaikan. Silakan yang belum aktifkan kamera, silakan aktifkan kamera. Kita akan menutup pertemuan kita saat ini. Nanti kita jumpai lagi di besok hari, karena besok hari juga masih ada kelas atau pertemuan kita ke depan. Yang jelas, ketika kalian ikut kelas online, usahakan kelas online itu diikuti secara terus, supaya tidak ketinggalan, supaya nantinya ke depan, apalagi kalau sudah masuk sekolah, kita mungkin bisa coba atau latihan di sekolah, secara langsung. Oke, yang dari rumah, aktifkan untuk Ariel, silakan aktifkan kamera. Kita akan foto sebagai pengambilan tanda kehadiran kita di sini. Untuk Ariel, silakan aktifkan dulu. Oke, saya akan hitung mundur. Nanti setelah itu kasih jempol seperti biasa. Saya akan hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, jadi terima kasih untuk kesempatan saat ini yang telah bersedia diri meluangkan waktu untuk kita bisa ada di kelas online. Tentunya berharap ke depan, jangan lupa juga kalian bisa mengikuti untuk besok hari juga masih ada kelas, dan absen kelas juga tetap diisi, ada di aplikasi Kelas 7. Kalau ada tidak tahu atau tidak paham pakai aplikasi itu, silakan share ke Sir atau infokan ke Sir, supaya Sir bisa arahkan di situ caranya seperti apa, karena proses penilaian kita atau pengelolaan kelas kita itu pakai aplikasi yang tadi. Oke, cukup sekian untuk hari ini, dan sekali lagi terima kasih dan see you next time. Here. Sir. Sir. Sir.